Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Film The Strangers Pray at Night, tahun 2018 yang disutradarai oleh Johannes Roberts. merupakan lanjutan dari film The Strangers. tahun 2008. Kisah film ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh penulis film ini tinggal, yaitu Brian Bertino. sewaktu masa kecilnya di lingkungan tempat penulis film ini tinggal. Can I help you? Sewaktu masa kecil penulis film ini, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya pada malam hari dan menanyakan seseorang yang tidak tinggal di rumah itu. Dan orang yang mengetuk pintu itu mengetuk pintu semua rumah di lingkungan tempat penulis film ini tinggal dengan menanyakan pertanyaan yang sama, menanyakan orang yang tidak tinggal di rumah itu. Logikanya, saya mengetuk pintu rumah Sule, lalu saya menanyakan apa Justin Bieber ada di rumah? Dan jawabannya sudah pasti tidak. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Seperti film pertama, 3 orang psikopat, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan datang ke sebuah desa, membantai satu desa itu. Dan tidak ada satu orang pun yang tersisa. Mereka membantai setiap rumah yang ada. Hello? Beberapa hari kemudian, ada satu keluarga yang akan pindah ke desa itu, yaitu keluarga Mike. Mike menghindari masalah yang dibuat oleh anak perempuannya. Mike memutuskan untuk pindah ke desa itu karena di sana juga ada saudaranya. Sesampainya di lokasi, Mike bingung karena desa itu sangat sepi sekali, tidak ada satu orang pun yang lewat. Cindy, istri Mike, kemudian mengatakan mungkin karena tanggal merah jadi semua orang sudah pergi liburan. Mike kemudian sampai di tempat kerja saudaranya. Cindy kemudian masuk ke dalam untuk menemuinya, tetapi orangnya tidak ada. Cindy kemudian melihat ada catatan kunci rumah baru mereka dan sampai ketemu besok pagi. Tak lama kemudian, Mike sampai di rumah nomor 47 sesuai dengan instruksi saudaranya. Di dalam rumah, Mike menemukan bakso bakar di dalam kulkas dan rupanya bakso bakar yang masih enak. Throw it out. Smells fine. It's beef and broccoli. Please do not eat that. Tak lama kemudian, ada orang yang mengetuk pintu. Cindy membuka pintunya dan ada seorang perempuan yang sedang mencari temannya. Cindy pun mengatakan ke perempuan itu bahwa salah rumah kau mungkin. Dan perempuan itu pun pergi. Untuk mencarikan suasana, Mike mengajak Cindy dan kedua anaknya untuk main kartu remi. Karena kedua anaknya tidak suka pindah ke desa itu. Kenzie, anak perempuan Mike, tidak mau diajak bermain. Mike kemudian menasihati Kenzie kalau pindah ke sini bisa menjadi awal yang baru untuk mereka. Kenzie dinasihati dengan ayahnya sepertinya kesal. Kenzie pun pergi untuk mencari udara segar. Mike kemudian menyuruh Lucky, anak laki-lakinya, untuk mengejar Kenzie. Lucky juga menasihati Kenzie untuk menerima kenyataan, tetapi Kenzie malah tambah kesal dan Kenzie pergi lagi. Sementara itu di rumah, berhubung anaknya tidak ada di rumah, Mike berduaan dengan Cindy. Tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk, padahal pintunya tidak dikunci. Kalau itu Lucky dan Kenzie pasti langsung masuk. Mike membuka pintunya, rupanya perempuan yang sama yang mengetuk pintu tadi, dan perempuan itu masih menanyakan temannya. Mike kemudian mengatakan kalau ini sudah dibilang tadi salah rumah dan perempuan itu pergi lagi. Cindy kemudian sedikit takut karena perempuan itu menanyakan hal yang sama 2 kali. Cindy teringat dengan Lucky dan Kenzie yang masih di luar. Mereka kemudian mencari Lucky dan Kenzie. Sementara itu Lucky dan Kenzie sedang jalan-jalan di pemukiman. Tak lama, Kenzie melihat rumah yang pintunya kebuka dan kayaknya tidak ada orang di rumah itu. Kenzie dan Lucky pun masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Lucky dan Kenzie dikejutkan dengan suara dari dalam kamar. Pelan-pelan mereka mengarah ke suara itu. Lucky melihat ada tulisan aneh di jendela kamar. Kenzie kemudian membuka selimut dan Kenzie ketakutan membuka selimut itu. Rupanya di dalam selimut itu ada paman dan bibi mereka yang dibantai dengan psikopat. Mereka kemudian lari mengarah pulang dan muter-muter di pemukiman karena semua pemukimannya bentuknya hampir sama. Tak lama mereka bertemu dengan orang tua mereka dan mereka menceritakan apa yang mereka barusan lihat.
They're all cut up and there's blood everywhere. Okay, this is some kind of a joke. It's not some kind of a Cut up. Okay, get Kenzie back in the trailer. Mike kemudian menyuruh istrinya dan Kenzie pulang ke rumah untuk menelpon polisi. Sementara Mike dan Lucky pergi ke rumah tempat saudaranya yang dibantai dengan psikopat. Sesampainya di rumah, Cindy dan Kenzie ketakutan, apalagi saat mereka melihat HP mereka sudah rusak. Ternyata di dalam rumah sudah ada psikopat yang siap membantai Cindy dan Kenzie. Mereka ketakutan bukan main dan lari ke kamar mandi. Kenzie berhasil lolos dan sayang banget ini Cindy harus tewas. Di sisi lain, Mike sampai di rumah saudaranya. Mike mau menelpon polisi, tetapi Mike dan Lucky tidak membawa handphone. Sedangkan telepon rumah itu sudah diputus dengan psikopat. Tiba-tiba ada suara yang mengagetkan mereka. Rumah itu dilemparin batu dengan psikopat. Saat mereka mau keluar, sudah ada psikopat yang siap membantai mereka. Mike kemudian mencari senjata dan siap menembak psikopat itu. Tetapi psikopat itu sudah pergi. Mike dan Lucky langsung tancap gas lari ke rumahnya. Sesampainya di rumah, hal yang tidak diduga terjadi, yaitu istri Mike tewas. Mike dan Lucky kemudian pergi mencari Kenzie. Di perjalanan, mobil mereka dilemparin batu dengan psikopat. Mike pun banting setir dan menabrak rumah. Di sisi lain, Kenzie masih terus lari dan tentunya masih diikutin dengan psikopat. Kenzie pun main kucing-kucingan dengan para psikopat. But we've just started. Kembali ke Mike. Rupanya bongkahan kayu menusuk perutnya. Lumayan gede kayunya. Lucky bingung harus ngapain karena Mike kesakitan. Mike kemudian menyuruh Lucky untuk mencari Kenzie. Mau tidak mau Lucky harus menuruti kemauan ayahnya. Saat Lucky pergi, Mike sudah ditunggu dengan psikopat yang siap memangsa. Tak lama kemudian psikopat itu masuk ke dalam mobil. Mike meminta belas kasihan tetapi percuma. Psikopat itu kemudian mengeluarkan obeng dan Mike tinggal menunggu ajalnya. Setelah Mike tewas, para psikopat main kucing-kucingan dengan Kenzie. Kenzie kemudian masuk ke sebuah rumah. Dari dalam kamar, Kenzie mendengar sesuatu. Kenzie mengarah ke suara itu dan sudah ada psikopat yang siap membantai. Tiba-tiba Lucky datang menolong dan menodongkan pistol. Bodohnya Lucky tidak menembak psikopat itu. Put the knife down! Mereka masih terus lari dan tentunya masih menjadi mainan para psikopat. Mereka sembunyi di sebuah rumah dan Lucky melihat luka Kenzie yang baru ditusuk dengan psikopat. Tiba-tiba para psikopat gila datang. Mereka masih terus lari dan Kenzie sudah tidak kuat lagi untuk jalan. Lucky kemudian menyembunyikan Kenzie di basement rumah orang. Sementara Lucky pergi ke kantor pamannya untuk menelpon 911 meminta bantuan. Sesampainya di lokasi, telepon itu nyambung. Tiba-tiba telepon itu mati dan langsung psikopat datang. Lucky mengambil tongkat golf untuk memukul kepala psikopat itu. Lucky tidak sadar kalau di belakangnya sudah ada psikopat. Lucky mengarah ke pintu keluar dan di depan pintu sudah ada satu orang psikopat. Lucky kemudian mengarah ke belakang dan di belakang Lucky bingung mau kemana. Tiba-tiba lampu di belakang hidup dan wanita psikopat lari mengarah ke Lucky.
Setelah membunuh satu psikopat, bapak psikopat datang. Lucky dengan berani menantang bapak psikopat itu. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Saat Lucky mengambang kesakitan, Kenzie datang dan membopong Lucky ke tepi kolam. Kenzie meninggalkan Lucky dan dia pergi mencari pertolongan. Kenzie udah kehabisan akal mau minta tolong dengan siapa. Yang ada cuma psikopat yang siap memangsanya. Kenzie terus jalan dan tiba-tiba ada mobil yang lewat. Rupanya itu adalah polisi dan saking dramatisnya polisi itu pun tewas. I told him to meet you All right. at the clubhouse. That's where The he club. left me. Crazy people and they're trying to kill us. Kenzie kemudian masuk ke dalam mobil polisi itu dan mencari kunci mobil itu, tetapi tidak ketemu. Ternyata kunci mobil itu sudah diambil dengan psikopat. Tak ada pilihan, terjadilah pertarungan sengit antara Kenzie dan psikopat. Setelah membunuh satu psikopat, Kenzie masuk ke dalam mobil. Yang tersisa tinggal satu, yaitu bapak psikopat. Tiba-tiba mobil Kenzie ditabrak dengan bapak psikopat bertubi-tubi. Kenzie kemudian berhasil keluar, dan Kenzie melihat bapak psikopat itu yang terus mengegas mobilnya. Kenzie melihat mobil bapak psikopat itu bensinnya bocor, dan Kenzie kepikiran untuk melemparkan korek api. Kenzie masih terus jalan dan meminta pertolongan. Ternyata bapak psikopat itu masih hidup. Kenzie kemudian dikejar dengan mobil yang terbakar. Kenzie lari terengah-engah mengarah ke jembatan. Di jembatan, Kenzie terjatuh dan sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Bapak psikopat kemudian keluar dari mobil dengan membawa kapak. Ternyata bapak psikopat itu juga terluka parah. Dan kemudian bapak psikopat itu jatuh terkapar. Tak lama kemudian, Kenzie menghadang mobil yang lewat. Mobil itu berhenti, dan tiba-tiba yang punya mobil masuk ke dalam lagi. Ternyata di belakang Kenzie ada bapak psikopat. Kenzie kemudian berusaha naik ke bak belakang dan bapak psikopat juga berusaha ikut naik. Kenzie kemudian mengambil tongkat baseball yang ada di bak belakang dan langsung menghantam kepala bapak psikopat itu. Bapak psikopat itu jatuh terkapar. Mudah-mudahan kali ini bapak psikopat tidak bangun lagi alias sudah mati. Kenzie pun selamat dengan ikut ke mobil sayur itu. Beberapa hari kemudian, Kenzie sedang menjaga Lucky yang sedang dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba Kenzie dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Kenzie masih trauma, bisa jadi yang mengetuk pintu itu adalah dokter atau suster. Atau mungkin memang bapak psikopat masih hidup. Ending film ini tidak seperti film pertama. Di film ini 3 orang psikopat itu mati. Kemudian timbul pertanyaan, apa pembunuhan sadis dan brutal di film ini juga nyata? Menurut si penulis film ini, Brian Bertino. pembunuhannya didasarkan pada kasus pembunuhan Tate yang dilakukan oleh keluarga Manson pada tahun 1969. Dan juga kasus pembunuhan di kabin Kennedy tahun 1981, di mana 4 orang terbunuh di sebuah kota kecil di California. Sayangnya kasus pembunuhan di kabin Kennedy kasusnya masih belum terpecahkan hingga saat video ini dibuat. Inspirasi nyata yang dialami Brian Bertino. yaitu ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya dan menanyakan orang yang tidak tinggal di rumah itu. Ternyata orang yang mengetuk itu merampok rumah di lingkungan tempat penulis film ini tinggal. Orang itu mengetuk pintu untuk memastikan rumahnya kosong atau tidak. Kalau kosong ya sikatlah, ada kesempatan kapan lagi ya kan? Itulah tadi cerita dari film
The strangers pray at night. tahun 2018. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.